Para sahabat iman dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Ngopi Mama. Ngobrol pengetahuan iman Maria Immaculata Mataram. Kembali lagi kita di episode kedua dengan tema Maria Immaculata. Maria dikandung tanpa noda dosa. Setelah di episode 1 kita bahas mengenai bagaimana pewartaan iman diwartakan dengan digitalisasi di era digital. Sekarang kita akan membahas satu tema yang cukup menjadi dasar dari refleksi perjalanan iman umat Mataram itu sendiri, di mana nama Maria Immaculata merupakan nama pelindung dari paroki Mataram itu sendiri. Bersama narasumber kita yang tercinta, Romo Emmanuel, Martinus Martinus Emmanuel Ano. Anoper. Maaf Romo, saya lupa nama Oke. lengkapnya. Ya, bersama Romo Eman yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Maria Immaculata yang mungkin selama ini muncul di kalangan umat, yang mungkin menjadi pertanyaan kita bersama. Maria dikandung tanpa noda gitu Romo ya. Jadi untuk episode kali ini kita akan banyak membahas terkait dengan bagaimana Maria, dogma-dogma tentang Maria, dan secara spesial pada hari ini kita akan bahas tentang bagaimana dogma dari Maria dikandung tanpa noda itu tadi Romo. Oke. Terima kasih Oke, Charles. Selamat berjumpa kembali. ya. Silakan. Oke, baik. Sebelum saya memulai pertanyaan-pertanyaan, saya mau mengatakan kepada Romo bahwa saya juga sempat buka-buka di internet Romo ya. Sebenarnya Maria dikandung tanpa noda dosa ini itu dinyatakan kapan sih? Dipromulgasikannya kapan gitu ya? Setelah saya buka di internet ternyata dari tahun 1854 Romo. Pada tanggal 1854 ya. betul, tanggal 8 Desember 1854 oleh Paus Pius Pius 9. ke-9. Oke, oke, benar. Benar ya Romo ya? Ya. Paus Pius ke-9 dalam sebuah konstitusi apostolik Romo. Nama konstitusinya itu Ineffabilis Deus. Di dalamnya itu dikatakan bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang maha kuasa, karena pahala Yesus Kristus penebus umat manusia telah dibebaskan dari segala noda dosa. Nah, jadi pertanyaan saya adalah begini Romo. Yang dimaksudkan di dalam ini tuh dosa yang bagaimana? Ini dosa pribadi kita atau dosa asal gitu Romo? Kita tahu kan ada dosa asal dan dosa pribadi. Yang dimasukkan di sini tuh maksudnya apa gitu Romo? Oke. Terima Ya. kasih Charles. Pertama, saya senang sekali dan bahagia ketika em, Pak Charles kali ini mengundang dan mengajak saya selaku pastor paroki di paroki yang berpelindungkan Santa Maria Immaculata Mataram berbicara tentang apa dan bagaimana serta makna apa yang dapat kita petik dari Bunda Maria Immaculata dalam konteks menghidupkan iman dan gereja di paroki Santa Maria Immaculata Mataram yang memang juga OTW ini, on the way, perjalanan menuju usia ke-89 tahun yang nanti akan kita rayakan pada tanggal 8 Desember 2024 mendatang. Sehingga saya rasa ini sangat aktual dan update dan juga kita menjalani sebuah kehidupan dan percaya kepada Bunda Maria Immaculata sebagai pelindung itu harus punya dasar dan pemahaman yang benar dan tepat supaya perjalanan kita bersama Bunda Maria itu memang dibingkai oleh pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang Bunda Maria Immaculata supaya kita juga bisa belajar spiritualitas yang perlu untuk menghidupkan iman kita dan menghidupkan gereja di paroki ini. Dan bagi saya tema tentang Maria Immaculata ini menjadi sangat aktual dan relevan ketika baru-baru saya menghadiri tabisan uskup di Labuan Bajo. Ya Waktu Romo. pengantar misa diinformasikan bahwa ternyata kuskupan yang jadi kuskupan terbungsu untuk Indonesia yang sementara yang ke-38 Betul ya. itu berpelindungkan pada Santa Maria Immaculata. Waktu perarakan itu saya tersentak dan tersentuh untuk menyadari saya juga datang ke sini sebagai pastor yang sedang bekerja di paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Ada apa dengan Santa Maria Immaculata ini dan mengapa kemudian mereka memakai itu sebagai pelindung untuk paroki
untuk keuskupan yang memiliki kapasitas sebagai daerah wisata super premium di Oh Indonesia. iya betul. Ya, mungkin juga ada hubungan antara daerah wisata super premium yang penuh dengan gejolak duniawi, tapi juga di situ ada penebusan melalui Santa Maria Oh iya. Immaculata gitu. Berarti Tapi itu mungkin terlalu jauh ya. Yang paling oke. penting untuk kita itu bagaimana kita memaknai kehadiran Bunda Maria dengan gelar Maria Immaculata untuk kita yang hidup di paroki yang berbenungkan Santa Perawan Maria, sekaligus untuk kita memaknai hari ulang tahun yang ke-89 paroki kita. Oke. Berarti urgensitas untuk membahas tema ini cukup sangat dekat dengan kepentingan perayaan pada tanggal 8 Desember nanti, Romo. Persis. Persis Karena ya? setiap perayaan itu kan supaya tidak dilalui sebagai sekedar sebuah Baik. rutinitas, perlu kita memaknai. Berarti temanya ini penting sekali untuk kita bahas pada hari ini, Penting Romo ya. untuk umat Oke. paroki yang berpelindungkan Santa Maria Immaculata Mataram. Termasuk Pak Charles juga kan. Saya juga ya. Tapi saya tadi waktu memandang Pak Charles, itu memandang dalam konteks pintas ya. Saya kok melihat malah Pak Charles sudah duluan pakai Bunda Oh, oke. baju Maria Bunda ini nih, Santa Maria Immaculata ini. Ya ini Ini di setting, direncanakan atau memang oke, ini baju saya dapatkan ketika saya di paroki sebelumnya, Romo. Heeh. Baju ini saya dapatkan ketika saya berada di paroki Dulu di paroki mana? Pak Charles kan dari paroki Sang Penembus Sumbawa. Oh, tapi saya sempat merantau ke Pulau Jawa nih dari paroki Santa Maria Tak Bernoda Tanggul. Tanggul itu ya. ada di Jember, Om. Tapi tidak tanggung ya. Tidak tanggung, harus tanggul namanya. Atau tangguh. Bukan. Tanggul yang Tanggul. tangguh ya. Ini Oke. buat para umat Tanggul juga. Tanggul itu bisa diperpanjang tangguh yang luar biasa. Oh gitu ya. Seperti Maria Immaculata. Oke, Betul, silakan. betul. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi awal saya. Pertanyaan sudah awal udah berat-berat, Romo ya, maaf Romo. Ya, Tapi nggak apa-apa. ini pertanyaan yang menurut saya jadi pertanyaan mendasar dari bagaimana kita memaknai Maria dikandung Dalam tanpa konteks noda. dosa itu ya. Betul, dalam konteks Oke. dosa. Ini maksudnya yang dimaksudkan itu tadi itu dosa asal atau dosa pribadi, Romo? Oke. Yang pertama ini termasuk kategori pertanyaan berat ya. Itu dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Imago Dei, gambar dan rupa Allah dan penyelenggaraan Allah, apa yang berat bagi manusia selalu ringan bagi Allah. Maka untuk kita ya, kalau bicara tentang pengetahuan iman, memang nomor satu kita tidak bisa mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Kita harus betul-betul menyerahkan diri dan membiarkan roh Tuhan menjiwai dan bekerja di dalam diri kita. Maka untuk saya, seberat apapun pertanyaan, tentu tidak seberat salib yang dipanggul oleh Yesus, dan tidak seberat beban yang mungkin bercokol dalam pergulatan hati Maria ketika ia ditawarin untuk harus mengandung dan melahirkan Yesus tanpa melalui sebuah persetubuhan dengan laki-laki kan. Oke, kita kembali ke definisi dosa yang terkait dengan Bunda Maria itu dikandung tanpa dosa atau tanpa noda, itu seperti apa maksudnya? Ya. Saya rasa memang banyak orang yang bertanya seperti ini. Bagaimana mungkin Maria seorang manusia tidak punya dosa dan dikandung tanpa noda? Mungkin yang perlu kita pahami ini fokus pada istilah dikandung tanpa noda. Bukan manusia tak berdosa, ya kan? Jadi konteksnya pada proses kandungan. Tapi memang Maria juga seorang perempuan yang sudah dipersiapkan oleh Allah jauh sebelumnya. Ya, ini kan proyek Allah ini untuk melahirkan Yesus sebagai putra Allah yang 100% anak Allah, 100% anak manusia. Jadi kalau kita baca di kitab suci, apalagi di Injil Yohanes ya, berbicara tentang pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum adanya ruang dan waktu. Berarti kan sudah lebih dahulu Allah mensettingkan untuk bagaimana caranya dia menampakkan diri kepada dunia dan memakai manusia sebagai sarana untuk dia menampakkan dan menghadirkan diri ke dalam dunia yang kita sebut dengan proses inkarnasi kan. Allah menjelma menjadi manusia untuk tinggal di antara kita dan tinggal di dalam dunia. Dan saya pikir inilah makna utama dari perayaan Natal ketika kita merayakan kelahiran Yesus ya. Kebetulan lagi beberapa saat lagi kita merayakan Natal. Saya rasa sebelum kita merayakan Natal dan kita memaknai proses Natal itu terjadi melalui Maria yang dikandung tanpa noda, itu sangat bagus dan perlu untuk orang Katolik. Kita kembali ke dosa. Kalau dalam ajaran moral Katolik itu, dosa itu terbagi dalam dosa pribadi dan dosa komunal ya. Oke, iya. Dosa pribadi itu yang terkait dengan perbuatan pribadi, dan definisi dosa itu kan putusnya hubungan seseorang dengan Tuhan yang mengakibatkan kita terlempar dari kasih Tuhan. Juga bisa terjadi bahwa hubungan kita dengan sesama dan dunia juga menjadi rusak. Itu dosa.
Maka ketika hubungan kita sudah rusak, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hubungan itu? Maka perlu namanya penebusan dosa. Dan Tuhan tahu bahwa manusia yang diciptakan tidak ada yang luput dari dosa. Bahkan sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya ada istilah dosa asal. Nah, dosa asal itu kan dosa pertama yang dibuat oleh manusia, yang dari manusia itu manusia berasal, dan karena kita berasal dari manusia yang diciptakan pertama dan terikat dengan dosa pertama, maka semua manusia yang diwariskan dan diturunkan dari manusia pertama, otomatis terikat dengan dosa asal. Nah, dosa asal itu apa sebenarnya? Sebenarnya itu dosa yang dilakukan oleh Hawa dan Adam ketika mereka mengingkari janji setia kepada Allah untuk lebih taat kepada ular yang menggoda menggoda Hawa pada waktu itu kan. Jadi kan Tuhan sudah kasih perintah, kamu boleh makan apa saja hasil buah dari pohon di Taman Firdaus, kecuali satu pohon yang namanya pohon pengetahuan. Tapi ketika ular datang, ular menggoda dan merayu dan mengatakan itu Tuhan salah omong, kalau bahasa biasanya ya. Sebenarnya karena ada sesuatu yang bagus di pohon itu yang memang perlu kamu coba untuk makan supaya kamu bisa tahu semua. Jadi Hawa itu tergoda dengan rayuan, ya namanya perempuan kan gampang terbuai dengan kata-kata manis kan. Lalu dia ikut apa yang dikatakan oleh ular dan mengingkari janji setia dan perintah yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk dengar kata Tuhan. Jadi istilahnya waktu itu manusia pertama lebih setia dan taat kepada apa yang dikatakan oleh ular daripada apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, itulah awal dari dosa. Putusnya hubungan kita dengan Tuhan karena kita melakukan sesuatu yang tidak taat dan tidak setia lagi kepada Tuhan untuk lebih taat dan setia kepada yang lain. Nah, sejak saat itulah manusia pertama jatuh dalam dosa, dan semua manusia yang lahir dari warisan manusia pertama terikat dengan dosa asal yang sudah dibuat oleh manusia pertama. Maka kita semua yang lahir kemudian itu sudah terikat dengan dosa asal. Nah, bagaimana dosa asal itu ditebus? Itulah rahmat sakramen baptis kalau dalam ajaran gereja. Jadi fungsi utama dari orang dibaptis dan menerima sakramen baptis supaya melepaskan diri dari keterikatan dosa asal, supaya dia jadi manusia baru dalam Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bunda Maria juga kan lahir dari warisan Adam dan Hawa. Lalu kenapa dia disebut manusia? Disebut dikandung tanpa noda? Oke. Kembali ke cerita tentang Maria itu sering disebut sebagai Hawa baru karena dia yang memulihkan kembali hubungan manusia dengan Tuhan karena kesediaan dan kerelaan, terutama ketaatan Bunda Maria kepada rencana dan kehendak Allah. Kita tahu prinsip utama Bunda Maria kan fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi kesetiaan dan ketaatan iman Bunda Maria itu yang membuat dia disebut Hawa baru, karena dia lebih taat untuk mendengarkan Allah daripada Hawa lama, manusia pertama yang lebih taat kepada seruan ular atau iblis. Nah, kenapa kemudian Maria disebut tanpa noda? Ya, kembali ke lagi-lagi, ingat baik-baik, Maria dikandung tanpa noda itu karena Maria mengandung dan melahirkan Yesus Putra Allah tanpa terkontaminasi dengan hubungan dengan manusia. Maka kalau kita lihat dalam Injil, cerita tentang Maria mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel, di situ jelas sekali terlihat bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Dan ini kan sudah terjemah dalam kredo, no? Doa aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Jadi dua, kandungannya oleh Roh Kudus, lahirkannya oleh Bunda Maria. Nah, itulah yang kemudian membuat Yesus itu 100% anak Allah, karena dikandung oleh Roh Kudus, bukan dikandungi oleh Yusuf, dan dilahirkan oleh Bunda Maria, supaya nyata bahwa dia lahir sebagai manusia. Jadi Maria ini Hawa baru yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan oleh Allah. Makanya nanti kalau kita kembali melihat ke dalam sejarah, bahkan kakek nenek Yesus sudah mempersiapkan dan dipersiapkan oleh Allah untuk nanti salah satu anaknya melahirkan yang disebut Putra Allah. Jadi dari Yoakim dan Ana kan, kakek nenek Yesus yang kemudian jadi orang tuanya Bunda Maria. Jadi Tuhan yang sudah mensettingkan semuanya. Ya, ini kalau istilahnya hak prerogatif Allah untuk dia mau buat apa dengan keselamatan dunia. Jadi kembali ke dosa pribadi, dosa komunal, dosa asal. Itu mungkin penting ya. Dosa pribadi itu yang berhubungan dengan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Dosa komunal itu yang mengikat satu komunitas, sedangkan dosa asal itu yang terikat dengan manusia pertama yang oleh kita atau dalam iman kita kemudian ditebus melalui sakramen baptis. Kira-kira seperti itu ya Pak Charles.
Oke, bener Romo. Ini pembahasan yang sangat mendalam ya tentang dosa berarti juga dengan distingsi dosa, pembedaan dosa. Ah, Berarti yang saya paham dari penjelasan Romo tadi bahwa dosa yang kita pautkan dengan gelar Maria tanpa Tanpa noda. itu adalah Ah, dosa ya, asal gitu ya. ya Romo ya. Nah, kalau kita lihat ya, saya juga sempat melihat salah satu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di sosial media ya tentang perkataan Paulus Romo dalam Roma 3:23 Romo ya. Di situ dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Terus kemudian juga di dalam 1 Yohanes 1-8 Romo dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Kembali lagi ya. Kalau kita nggak berdosa berarti kita cuma menipu diri kita gitu kan. Hmm. Berarti pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa sanggahkan dengan jawaban Romo tadi ya, Hmm. bahwa eh, yang dimasukkan adalah dosa itu tadi, dosa pribadi, Hmm. bukan dosa asal Ah, gitu. ya. Oke, paham juga. Oke, nah ini kalau bicara tentang dosa ini masih luas sebenarnya ya. Kalau dalam ajaran kita itu di moral tobat namanya. Moral Kalau kita yang tobat. kuliah di teologi dan filsafat. Dan dosa itu masih juga diklasifikasi menjadi dosa ringan dan dosa berat. Tapi ini bukan kesempatan untuk kita bicara tentang Betul. kategori-kategori dosa. Yang paling penting itu kita mau lihat apa sih yang dimaksudkan dengan Maria tanpa noda. Iya. Tanpa Tapi noda, ya, kalau kita mau tulis suri lebih jauh, makna dari tanpa noda dan tanpa dosa juga berbeda ya. betul betul Ya, kalau istilah noda ini kan terikat dengan hal-hal yang bersifat fisik. betul. Contoh, rinso anti noda kan, tapi tidak bisa kita bilang rinso itu anti dosa kan. Betul. Karena ini kan apa namanya? Ada istilah actus humanus dan actus hominis. Jadi itu ya. Tapi itu hal lain yang perlu kita Betul bicarakan betul. di Oke, kesempatan siap. lain. Oke, kita kembali ke tema tentang Bunda Maria Immaculata. Ah, Kak. Berarti dengan begitu apakah Bunda Maria itu sebenarnya butuh nggak sih juru selamat dan penebusan? Karena kita tahu kan sendiri di dalam ini Romo, di dalam nyanyian pujian Maria ya. Oh, Magnificat Maria. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku Romo, kan juru selamat. Berarti di sini dalam konteks Maria membutuhkan juru selamat. Apakah Bunda Maria juga membutuhkan penebusan gitu, Romo? Eh, kalau Maria sudah terikat dengan tanpa noda dan itu sudah disettingkan oleh Allah, jadi Maria itu lebih pada sarana yang dipakai oleh Allah untuk juru selamat itu lahir bagi dunia yang tadi semua berdosa itu. Oh, Jadi apa namanya, kalau ada istilah inse itu ya, dalam dirinya sendiri dengan Maria saja dipakai untuk seorang penebus lahir, ya tanpa Maria butuh penebusan, Tuhan sudah lebih dahulu menebus dia kan, kalau memang berdosa. Tapi inilah pemahaman gereja yang kemudian direfleksikan begitu mendalam sehingga membuat orang mengerti bahwa sebenarnya inse Bunda Maria tidak perlu mendapat penebusan lagi karena dia sudah disettingkan oleh Allah dan dipersiapkan oleh Allah. Makanya malaikat Gabriel waktu ketemu Bunda Maria kan dia secara gamblang mengatakan, engkau yang dikarunia di hadapan Allah. Jadi kata ini, sudah mendapat karunia di hadapan Allah. Memang sih ada bahaya begini kan, manusia itu kan punya kecenderungan terlalu gampang dan mudah melihat dan mempersoalkan dosa orang daripada melihat dan mempersoalkan dosa sendiri. Jadi gitu juga dalam konteks Bunda Maria. Sebenarnya bagi kita itu tidak terlalu penting untuk kita menggali lebih dalam Bunda Maria itu berdosa atau tidak kan? iya. Itu tidak terlalu penting sebenarnya. Yang paling penting itu saya ini berdosa dan bagaimana saya melakukan penebusan, meminta penebusan atas dosa saya. Inilah gaya-gaya berpikir. Tapi saya rasa baik juga ya, karena ketika kita memiliki pengakuan iman yang sudah masuk dalam dogma gereja tentang Bunda Maria itu dikandung tanpa noda, kita juga perlu memberikan penjelasan yang masuk akal, yang bisa dipahami, supaya orang itu beriman karena pengetahuan dan kesadaran. Nah, ini yang sering jadi masalah kan? Ya, kata orang yang penting percaya saja. Ya memang hasil akhirnya kita percaya saja. Biarkan roh Tuhan membantu kita percaya. Tapi juga kita perlu mempersiapkan kesadaran kita dan kita perlu menyadarkan orang bahwa yang kita imani itu memang masuk akal. Bisa diterima, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita kembali ke Maria Immaculata ini kan masuk dalam dogma di dalam gereja kan. Jadi di dalam gereja itu ada namanya tradisi, doktrin, Oh, dogma kan? Romo Ya, saya potong. ya. Apa bisa Romo menambahkan tentang itu Romo dogma doktrin Oke. tadi itu untuk Nah, kalau dalam sejarah iman Katoliknya, iman kita itu bertumbuh dalam tradisi. Tradisi itu kebiasaan yang memang
dibiasakan dalam hidup, lalu kemudian dipandang itu baik dan berguna, lalu kemudian diwariskan. Nah, tradisi ini ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Dan dalam gereja Katolik itu kita menganut paham tentang beriman pada ajaran yang tertulis dan tradisi. Ajaran tertulis itu yang sudah termaktub di dalam kitab suci, buku katekismus, kitab hukum kanonik, dan buku ajaran-ajaran resmi gereja kan, termasuk kita kalau kuliah kan ada dogmatik kan, dogma kan berasal dari kata dogma. Dogmatik itu pengetahuan apa yang sudah didogmakan. Jadi kita kembali ke tradisi itu yang diwariskan. Kemudian dalam perjalanan kita kan ada banyak pandangan, pemikiran, penafsiran yang muncul kan tentang hidup beriman dan ajaran iman. Nanti kan pihak gereja melalui para ahli teologi, juga kemudian dengan magisterium gereja bergulat dengan apa yang sedang muncul untuk dijadikan layak atau tidak dijadikan doktrin atau bahkan dogma. Jadi doktrin itu sebenarnya ajaran yang dibuat tentang iman dan moral yang dibuat oleh gereja. Ya, sifatnya dia itu memang mengikat juga, tapi dia itu masih, kalau levelnya masih lebih rendah dari dogma. Jadi di atas doktrin itu masih ada dogma. Memang sih doktrin itu berisi ajaran resmi dari gereja tentang iman dan moral, tapi juga kita tidak bisa menampik kenyataan. Ada banyak orang bicara tentang doktrin, lalu ada istilah doktrin, indoktrinisasi, indoktrin. Tapi untuk kita, doktrin itu ajaran resmi yang memang sudah mengikat orang, tapi ajaran itu menjadi sangat wajib dan tidak bisa diubah dan diganggu-gugat ketika sudah menjadi sebuah dogma. Dogma itu ajaran resmi yang dikeluarkan oleh gereja, itu karena percaya sudah diinspirasi dan dijiwai oleh Roh Kudus. Jadi ada aspek ilahi yang bekerja di dalamnya. Nah, itu. Dan bicara tentang Santa Maria Immaculata ini sudah menjadi sebuah dogma. Karena bukan hanya hasil sebuah pergulatan pikiran manusia, tapi juga karya Roh Kudus yang berada di dalam. Makanya Paus Pius ke-9 itu berani membuat sebuah keputusan tentang dogma ajaran bahwa Bunda Maria itu dikandung tanpa noda. Dan ini mengikat semua orang Katolik, dan ini tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa diubah lagi. Karena sudah ada aspek ilahi. Belum lagi kalau kita bicara, kalau Paus berbicara, ada yang namanya infalibilitas Paus, ya, kesempurnaan Paus, ya. Kita tidak bermaksud untuk berbicara tentang itu. Kita masih punya banyak waktu. Yang pasti dalam ajaran Katolik, Paus itu punya infalibilitas, kesempurnaan untuk menyatakan sesuatu, termasuk dogma tentang Maria Immaculata ini. Berarti berhubungan dengan tadi yang Romo jelaskan bahwa ada di kitab suci yang mungkin secara implisit belum di, ya karena memang secara implisit dia tidak terkatakan, kemudian selama beberapa tahun baru bisa dieksplisitkan, ya itu tadi refleksi para refleksi misterium pada itu tadi maksudnya Romo. Jadi baik. ini juga Pak Charles, dalam gereja Katolik itu ada istilahnya para teolog, ada istilahnya magisterium gereja. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi para teolog itu mereka yang berbicara tentang pengetahuan iman atau bicara tentang Tuhan, tapi belum tentu menjadi sebuah doktrin dan dogma kan. Untuk menjadikan pengetahuan mereka itu sebagai sebuah ajaran yang benar tentang iman, perlu doktrin dari magisterium gereja, dan bahkan kalau menjadi dogma ya dengan suara resmi dari magisterium gereja, dalam hal ini kan seperti yang dikatakan oleh Paus itu kan. Oke, baik. Kalau kita bahas-bahas tadi Romo ya, bahwa ternyata dogma-dogma Bunda Maria ini itu dinyatakan gitu Romo. Itu kepentingan untuk apa sih sebenarnya? Oh ya, benar. Jadi urgensitasnya beberapa dogma tentang Maria ya. Kalau saya cari di internet ya ada empat ya, saya kurang juga lebih lupa, 4. Itu fungsinya untuk fungsi lagi. Kepentingannya itu untuk apa? Kalau saya bilang kepentingan juga salah sih. Maksudnya tujuannya ya. Tujuannya atau untuk apa, Ron? Yang pasti ketika gereja menjadikan itu sebuah dogma, itu karena ada latar belakang dan ada tujuannya. Ada maksudnya. Latar belakangnya sejarah-sejarah yang terkait dengan dogma itu yang mungkin pernah muncul dalam perbincangan, dan kemudian setelah diputuskan menjadi dogma itu karena ada tujuannya. Ya, bisa jadi misalnya bicara tentang gelar Maria sebagai Bunda Maria yang tidak bernoda. Itu kan kemudian menciptakan problem ketika orang-orang yang mungkin masih ragu dalam kepercayaan atau masih tidak percaya dengan Bunda Maria, atau kan orang lain tidak mengerti dan memahami ajaran Katolik atau dogma Katolik,
akan terus bertanya, bagaimana mungkin Maria seorang manusia, baru dia dikandung tanpa noda? Bagaimana mungkin anak Allah dilahirkan melalui seorang perempuan dan seorang wanita? Pasti selalu ada, dan saya rasa akan selalu muncul dalam diskusi dan perbincangan, bahkan orang persoalkan tentang posisi Bunda Maria sebagai Bunda Allah misalnya, sebagai dia yang dikandung tanpa noda, apa sih kelebihan dan keistimewaannya? Jadi untuk mengantisipasi dan menjawab berbagai macam problem seperti itu, maka gereja mengeluarkan sebuah dogma, ajaran resmi yang mengikat dan juga dipercayai sebagai karya roh melalui gereja. Jadi jelas ada maksud juga supaya umat ketika berdevosi atau mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Bunda Maria tanpa noda, termasuk paroki Mataram, itu dia melakukan itu karena satu, dari segi pengetahuan, oke, dari segi istilahnya apologetik ya, pembelaan untuk membenarkan ajaran iman itu sudah ada, dan gereja Katolik itu istilah trennya itu tidak abal-abal menyampaikan sebuah dogma. Itu melalui suatu proses penyelidikan, rembukan, dan segala macam proses sampai dia keluar sebagai sebuah keputusan, dan akhirnya itu harus menjadi keputusan roh. Jadi ada doa yang bergulat begitu panjang. Karena dalam ajaran iman Katolik itu ini kan ada istilah prinsip imanen dan transenden. Imanen itu kita percaya pada apa yang memang secara kasat mata bisa dilihat atau bisa bersentuhan dengan panca indera lah. Dan dalam ajaran iman, ada hal yang bisa kita mengerti dan kita tangkap dengan akal kita, dengan kemampuan manusiawi kita. Tapi ada hal-hal transenden yang kita namakan misterius yang memang susah untuk kita mengerti dan memahaminya dengan kemampuan manusiawi kita yang terbatas kan. Maka dalam konteks itu kita butuh intervensi dan campur tangan Allah melalui karya Roh Kudus. Sehingga tadi itu dogma itu lebih pada aspek ilahi yang bekerja dalam pemikiran manusia untuk menjadikan itu sebagai sebuah ajaran yang pasti dan tidak bisa diubah dan diganggu-gugat. Oke, baik Romo. Apakah bisa saya katakan bahwa dogma-dogma Maria ini juga memiliki tujuan dan maksud untuk menjaga kebenaran isi tentang Yesus Kristus gitu ya? Persis seperti itu, tapi jangan lupa kopi dulu. Oke. Ya saya sudah sediakan kopi, malah kita nggak ngopi, malah bintang tamunya ini yang ajak ngopi. Oke, tadi ada istilah yang bagus ya, menyegel gitu ya. Menyegel. Iya, menyegel ajaran itu supaya tidak diragukan, tidak terus dipersoalkan, dan orang betul menerima itu sebagai sebuah kebenaran iman kan. Jadi memang gereja punya maksud seperti itu. Karena kalau kita melihat sejarah perkembangan perjalanan gereja atau sejarah gereja, gereja itu bertumbuh dan berkembang dalam apa istilahnya, kalau orang belajar bahasa Indonesia itu ada tesis, antitesis, sintesis. Kita berjalan, ada pergolakan. Kemudian dalam pergolakan itu ada hal-hal yang perlu dilihat, diklarifikasi sebelum dijadikan sebuah ajaran. Jadi intinya, kita harus punya dasar yang jelas tentang iman dan pengetahuan iman. Dan ketika kita menghidupkan dan menghayati iman itu bukan karena ikut arus, bukan karena asal ikut, tapi muncul dari sebuah kesadaran. Dan saya rasa inilah kebanggaan terbesar menjadi orang Katoliknya. Jadi kita beriman, kalau istilahnya Santo Thomas Aquinas kalau tidak salah, atau Agustinus ya, fides et ratio. Iman yang berdasarkan akal budi yang diterangi oleh iman. Nah itu. Oke, menarik saya namanya bahwa ternyata maksud dan tujuan dogma-dogma itu dibuat adalah untuk bagaimana mengeksplisitkan ya maksud-maksud yang secara implisit dalam kitab suci itu tidak dijelaskan begitu. Oke, benar sekali. Dan berkaitan dengan Maria dikandung tanpa noda ya. Dan juga ternyata ini sangat dekat dengan paroki Mataram, Maria dikandung tanpa noda. Apa sih makna dan artinya bagi kita semua sebagai umat di paroki Mataram untuk bisa secara reflektif mampu memaknai nama dari pelindung kita ini, Oke. Ini pertanyaan yang menarik dan update serta aktual. Nah, kita kembali ke dogma ini muncul ketika tidak tertera dan tercatat secara tersirat dan tersurat dalam kitab suci kan. Misalnya bicara Maria Immaculata memang cari di kitab suci tidak akan pernah dapat kan? Betul. Ya kan, tidak ada tuh. Dan memang iya, dan memang kita tidak bisa bilang kita tidak menganut paham apa namanya sola scriptura kan.
Betul. Iman yang bergantung pada kebenaran kitab suci, karena tidak semua hal dicatat dalam kitab suci. Di dalam kitab suci, keempat Injil, coba lihat di bagian akhir, selalu tertulis begini, masih ada banyak hal lain lagi yang dibuat oleh Tuhan yang terkait dengan karya Tuhan di dunia, tapi tidak semuanya ditulis dalam kitab suci, karena kalau semua ditulis, dunia ini tidak cukup kuat untuk menampung. Bayangkan kalau semua ditulis, kira-kira tebalnya kitab suci itu seperti apa coba? Kitab suci yang sekarang saja setebal begini orang belum tentu baca, apalagi menguasai. Kalau dibuat dengan lebih besar lagi, ya itulah, dalam ajaran Gereja Katolik ada hal-hal yang memang eh, tidak tertulis secara tersurat, tapi itu diwariskan secara turun-temurun melalui apa yang disebut tradisi, dan juga nanti ada namanya doktrin, ada namanya konstitusi, ada namanya dogma, kan? Ya, seperti yang sekarang itu kan dogma yang tidak tercatat di kitab suci tapi masuk dalam ajaran gereja. Nah, kita kembali ke implikasi dan aplikasi dari arti kehadiran Bunda Maria Immaculata untuk Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Dan saya pikir juga tidak hanya untuk Paroki Mataram lah, untuk semua umat beriman yang menganut percaya kepada Gereja Katolik, karena Gereja Katolik harus menghargai dan menghormati Bunda Maria. Kemarin waktu rekoleksi Legio Maria, saya juga sempat menyampaikan kepada kita bahwa Bunda Maria itu bukan tujuan dari doa. Kita punya doa ditujukan kepada Allah, tapi Maria adalah sarana untuk kita menuju bertemu dengan Allah. Makanya ada istilah per Mariam ad Jesum. Melalui Bunda Maria, kita sampai kepada Yesus. Dan kedekatan Bunda Maria dan Yesus ini kan sangat kuat dan dalam. Bisa dibandingkan dengan cerita tentang waktu mereka hadir dalam pesta perkawinan di Kana, kan? Kedekatannya. Begitu Maria minta, walaupun kesannya Yesus menolak dan mengatakan, "Ibu, mau apakah engkau daripadaku saatku belum tiba?" Tapi karena Maria kan tahu isi hati Yesus, orang dia dikandung di rahimnya. Jadi seorang ibu tahu lebih baik tentang karakter anaknya, tentang isi hati anaknya, itu kan manusiawi, kan? Walaupun Yesus bilang begitu, tapi Maria dengan penuh keyakinan meminta para pelayan untuk menyiapkan air di dalam tempayan tuh, isi tempayan dengan air, kan? Ya, setelah itu Yesus tinggal tat 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 diubah menjadi anggur. Untuk kita yang paling penting, ya tidak mungkin Yesus tidak mendengarkan Bunda Maria. Karena 9 bulan loh dia dikandung di dalam rahim Bunda Maria. Bagaimana mungkin? Kan anak kualat kalau tidak menghargai ibunya. Ya mungkin juga saya sering guyon begini. Kita yang percaya dan jadi pengikut Yesus, kemudian tidak percaya dan tidak menghormati Bunda Maria, saya rasa kualat juga. Bagaimana anaknya kita percaya tapi ibunya kita tidak akui? Ya kan? Makanya Gereja Katolik kenapa tidak bisa memisahkan diri dari dan tidak bisa mengabaikan Bunda Maria? Karena seperti itu tadi. Kenapa kemudian gereja sangat melindungi ajaran tentang Bunda Maria? Karena tidak bisa kita lebih dekat dengan Yesus tanpa kita menghormati Bunda Maria. Apalagi secara biblis, Yesus itu sudah memberikan Bunda Maria kepada gereja ketika dari atas salib, dia berbicara kepada Yohanes murid yang dia kasih. Iya. Inilah ibumu. Dan kepada Bunda Maria dia bilang, ibu, inilah anakmu. Dan yang terjadi setelah Yesus wafat, Yohanes membawa Maria ke rumahnya. Waktu itu mereka tinggal di rumahnya Maria Magdalena. Ya, ada cerita menarik lagi dari sini Pak Charles yang sering mungkin saya ceritakan. Relasi antara Yohanes, Yesus, Maria Magdalena, dan Maria. Jadi ternyata Maria Magdalena ini pribadi yang sangat-sangat menarik. Waktu dia masih kecil, dia teman mainnya Yohanes, murid yang dikasih Yesus. Begitu Yohanes masuk sekolah SNI, kaum SNI seperti seminari, hubungan mereka renggang. Dan ketika Maria Magdalena terkontaminasi dengan kerasukan tujuh roh jahat, kan Yesus yang bisa menyembuhkan. Makanya dalam hidup Maria Magdalena itu, Yesus itu dijadikan cinta terakhir, walaupun Yohanes murid yang dikasih Yesus itu cinta pertama, kan? Tapi bukan cinta segitiga. Itu hal lain, tapi yang saya mau katakan begini, kedekatan itu membuat Maria juga dianggap sebagai betul-betul orang tua oleh Yohanes dan Maria Magdalena. Begitu mereka pulang menguburkan Yesus, kan bersama Bunda Maria, mereka bawa Bunda Maria untuk tinggal di rumahnya Maria Magdalena bersama para rasul. Dan kita lihat di kitab Kisah Para Rasul tuh, Maria selalu berkumpul bersama para rasul untuk berdoa. Nah, ini juga punya makna tersendiri. Makanya kemarin waktu pertemuan dengan panitia untuk ulang tahun gereja yang ke-89, saya mengatakan kita perlu buat rekoleksi dan kita memaknai perayaan Pesta Pelindung kali ini dalam konteks dan bingkai tema pastoral Kuskupan Denpasar,
tahun 2024, yaitu mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif, dan kita mau memaknai bagaimana Maria berperan dalam kepemimpinan para rasul untuk persekutuan, komunio kan, Komunio, betul. dan dalam karya misi. Sehingga dalam konteks Paroki Mataram, kita bisa memaknai arti dari Maria Immaculata di tahun ini dalam konteks bagaimana kita mewujudkan gereja sinodal sebagai persekutuan, partisipasi, dan misi dengan menjadikan Maria sebagai role model gitu. Dan ketak bernodaannya dalam mengandung dan melahirkan Yesus. Jadi kita akan coba memaknai ulang tahun paroki kita yang ke-89 yang berperlindungan kepada Santa Maria Immaculata ini dalam konteks pribadi Maria dan kerohanian Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, dalam konteks kita membawa diri dan menghidupkan iman dan rasa cinta kepada gereja menuju mewujudkan gereja sinodal. Oke, Oke. baik Romo. Berarti maknanya adalah bagaimana umat itu mampu untuk menempatkan Maria sebagai perantara Ya, perantara dan di role model dalam gitu. role model ya, Untuk prototipe hidup kita beriman. bagaimana dalam hidup kita Heeh. beriman, menjadi dasar dalam persekutuan komunio kita, menjadi dasar dalam bagaimana hidup doa kita, dan lain sebagainya ya. Dan bagaimana cara kita buat menjaga kemurnian kita juga dari Tuhan ya. Nah, mungkin begini ya Pak Charles ya, Bunda Maria kan sudah jauh hidup beberapa abad yang lalu. Nah, bagaimana supaya Maria itu tetap hidup? Mari kita hidup seperti teladan Bunda Maria. Itu mungkin praktisnya. Dan yang sangat unik adalah bagaimana kita lihat dalam relasi ini adalah bagaimana urgensitas karya penebusan itu bisa bisa ternyatakan juga di dalam dogma Maria tak bernoda tadi tuh Romo. Jadi Ya, memang ada hubungannya antara Maria tak bernoda tadi dengan karya penebusan dong, berarti begitu kan Romo. ya, karena memang tujuan dari semuanya itu untuk mensukseskan karya penebusan Allah bagi dunia yang terjelma dalam diri Yesus Sang Penebus. Nanti waktu perayaan Natal kan kita akan selalu melakukan Tuhan Yesus itu penebus tuh, dan penebus itu yang bermula dari kiprah dalam diri Bunda Maria yang tak bernoda. Berarti memang di dalam setiap kelahiran itu kan itu adalah satu yang anugerah ya. Di dalamnya juga terdapat juga maksud-maksud tertentu dari Allah untuk menjadikan manusia karya penyelamat penebusan tadi kan Romo. Iya, Dan memang relasi bunda dan anak ini kita tidak bisa lepas ya Romo ya. Di dalam kehidupan kita juga relasi orang tua dan anak. iya. Seperti itu ya. Apa yang dilakukan anak juga dilihat apa sih bagaimana sih orang tuanya gitu ya. Nah, benar sekali Pak Charles. Saya tadi dapat sebuah selebran, ada undangan dari teman di mana begitu. Mereka mau buat seminar bicara tentang bagaimana menjadi orang tua untuk anak di generasi Z dan Wih. generasi Alpha. Dan mereka lalu kemudian memberi gelar bahwa generasi Z dan generasi Alpha itu generasi stroberi. Seperti buah stroberi dipandang itu indah tapi mudah rapuh. Dan saya rasa kita juga bisa memaknai Bunda Maria yang dikandung tanpa noda untuk mengandung dan melahirkan Yesus juga dalam konteks bagaimana kita mempersiapkan dan mencetak anak-anak yang Iya. tidak mudah rapuh dari segi kepribadian dan iman dan tidak seperti stroberi. Tapi saya rasa ini hal yang perlu kita bahas lagi ke depan untuk memaknai Wah, peran Bunda Maria dalam konteks hidup berkeluarga ya untuk bagus sekali menampik tuh Romo. zaman. Mungkin bisa dibahas untuk episode selanjutnya Oke, mungkin. silakan. Ya, tapi pada intinya bahwa ini bisa menjadi makna buat kita di Paroki Mataram ini bagaimana kita mampu untuk meneladani Bunda Maria melalui kehidupan Bunda Maria itu sendiri. Bunda Maria menjadi teladan kita dalam hidup berdoa, dalam bagaimana Bunda Maria memimpin para rasul untuk bersekutu bersama, dan menjadi prototipe kita dalam bagaimana mempersiapkan jalan karya penebusan Yesus, bagaimana kita melihat relasi antara Bunda Maria dan anaknya, dan segala macamnya yang bisa menginspirasi kita untuk proses perjalanan pertumbuhan iman kita. Oke, pasti sangat kaya. Sangat kaya ya. Oke. Makanya mungkin nanti setelahnya Romo bisa di dalam kehidupan bersama umat, bisa memberikan momen-momen istimewa bagaimana Romo mampu merefleksi tentang Bunda Maria dan membagikannya. Makanya saya menawarkan untuk rekoleksi menjelang kita merayakan ulang tahun kita kali ini dengan rekoleksi umum untuk umat tentang Bunda Maria Immaculata.
Oke, baik Romo. Berarti itu sudah maksud yang akan datang ya. Ya, oke. Agenda realisasi yang pertama tuh. Ya, Oke, baik. Mungkin itu saja Romo. oke. Kata terakhir dari saya, Apa Romo? dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak disayang. Kalau kita semakin mengenal Bunda Maria sebagai Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, pasti kita akan makin menyayangi Bunda Maria. Dan kalau kita menyayangi Bunda Maria, mari kita sayang paroki ini yang berpelindungkan pada Bunda Maria. Oke, Baik, siap. sekian. Oke, itu ya Romo Terima ya. Oke, baik. kasih. Terima kasih Romo untuk podcast kita pada hari ini tentang bagaimana kita mengulas seputar dogma gereja yakni Maria dikandung tanpa noda dosa. Bila saya sedikit menyimpulkan atau mencari analogi lain Romo ya, bahwa tempat terbaik itu adalah untuk orang terbaik. Yesus yang adalah yang paling baik, kasih itu sendiri, ketika dia datang ke dunia, dia juga harus disediakan tempat yang terbaik. Ditempatkan di tempat terbaik Ditempatin di dalam tempat rahim Bunda Bunda Maria. Maria. Jadi Oke. bagaimana karya penebusan itu juga sebenarnya udah dipersiapkan sama Allah ya. Tadi hak prerogatif Allah tadi itu sendiri, bahwa Bunda Maria sejak lahir juga ternyata dikandung tanpa noda asal. Kemudian untuk apa? Untuk karya penebusan itu sendiri, bagaimana tempat yang terbaik itu untuk orang yang terbaik begitu. Dan untuk iman yang terbaik. Dan bisa juga nih direfleksikan oleh Ya. umat Paroki Mataram ya, yang bernaung di dalam perlindungan Maria tak bernoda tadi, bagaimana kita mampu menjadi tempat yang terbaik untuk bagaimana Tuhan berkarya di dalam kita. Begitu Romo ya. Oke. Oke, baik, itu saja kesimpulan kita pada hari ini, konklusi kita pada hari ini. Semoga pesan-pesan dari podcast hari ini, episode kali ini, mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan pertumbuhan kita, iman kita selanjutnya, dan semoga Romo semakin semangat, semakin mampu menjadi gembala yang baik untuk umat di Paroki Mataram. Itu saja untuk podcast kita, ngopi mama kita pada hari Oke, ini. ngopi dulu. Ngobrol pintar, iya. Oke. Ngobrol Ngobrol pintar. pengetahuan Ngobrol iman. pengetahuan iman. Paroki Mari Santa Maria Maria Immaculata Immaculata Mataram. Mataram.